Kita tahu siapakah Ishak ini? Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar atau dalam sekolah minggu kita sering mendengar ada juga cerita tentang Ishak ini ya. Bagaimana Ishak dan keluarganya dari mulai dia dipersembahkan sampai ke Ishak ini kita sudah sering mendengar ya di dalam sekolah minggu karena semuanya sering dibahas ya. Nah, di sini kita membahasnya secara lebih mendalam, yaitu tentang Ishak dan juga tentang kehidupannya. Bagaimana dia memulai hidupnya dari yang sulit sampai menjadi orang yang dari yang sulit menjadi orang yang sukses ya, dan juga ketaatannya yang patut kita teladani dari tokoh Ishak ini. Nah, mungkin ada yang tahu Ishak ini orangnya seperti apa? Ada yang tahu atau ada yang pernah dengar atau pernah membaca di buku atau pernah mendengarnya di cerita sekolah minggu? Ada yang pernah dengar? Gak pernah, Bu. Belum, Bu. Ibu guru ndak ceritakan di sekolah minggu, Bu. Ya, kadang karena kadang kita belajar ini, lalu apa namanya kita belajar juga yang lain. Jadi mungkin hanya sekilas-kilas saja kita mendengar tentang kisah dari Ishak ini ya. Kita bisa melihat di kitab suci ya. Tentu anak-anak ada ya yang membawa kitab suci karena kita sudah dikasih tahu kalau setiap pelajaran agama kita mesti membawa kitab suci supaya kalau ada bacaan-bacaan kita lebih mudah untuk membaca atau menemukan ayat-ayat mana yang harus kita baca ya. Nah, kita di sini ada gambar Ishak ya yang dipersembahkan. Coba kita lihat sebentar ya. Nah, ini itu gambar apa kira-kira? Abraham mempersembahkan Ishak, Bu. Ya, Ishak dipersembahkan oleh ayah. Siapa yang menyuruh Abraham untuk mempersembahkan Ishak ini? Tuhan, Bu. Tuhan, Bu. Ya, Tuhan, Bu. Tuhan yang menyuruh Ishak untuk mempersembahkan. Tuhan mau melihat bagaimana taatnya Abraham pada Tuhan sehingga menyuruh dia untuk mempersembahkan anak satu-satunya yaitu Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ketaatan dan kesetiaannya, makanya dia mempersembahkan anak satu-satunya Ishak ini kepada Tuhan ya. Nah, dari ketaatan ini ada hal-hal yang bisa kita teladani atau kita contoh dari hidup mereka ini dan mulai dari hidup Abraham sampai ke hidup Yakub Ishak ya sampai ke hidup Ishak ini menjadi teladan kita bagaimana Ishak ini di dalam kehidupannya yang sulit yang susah awalnya tapi dia tetap setia kepada Tuhan ya dia tidak berpaling seperti yang lain-lainnya dia tetap setia kepada Tuhan apapun keadaannya, mereka tetap setia kepada Allah ya. Tidak berpaling atau mencari Allah-Allah yang lain lagi selain Allah yang mereka imani. Nah, sikap seperti inilah yang bisa kita contohi atau teladani dari tokoh Ishak ini ya. Atau kita bisa melihat dari orang tua kita sendiri. Kita meladani sikap mereka
hormati mereka. Begitu juga dengan Ishak ini, dia sungguh taat dan setia kepada Allah. Allah menyuruh dia kemanapun ya dia ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah pada Ishak ya. Jadi dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita melihat gambar tadi, kita eh, melihat siapa tokoh Ishak ya, bagaimana taatan Ishak kepada Allah. Lalu bagaimana Ishak menanggapi masalah yang dialami? Apakah Allah menolak Ishak? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan untuk kita. Ada yang bisa menjawab salah satu dari pertanyaan tersebut? Ada yang bisa? Nomor 1, Bu, Iya, silahkan. tokoh Ishak. Tadi Ada yang tahu? Ishak itu dia taat pada Tuhan, Bu. Iya, Ishak ini adalah orang yang taat ya. Nah, yang patut kita teladani di dalam hidup kita sebagai tokoh yang patut menjadi idola kita ya, yang bisa kita teladani cara hidupnya. Lalu yang berikutnya ada yang bisa menjawab bagaimana tentang ketaatan Ishak kepada Allah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Ishak itu taat, Bu. Dia mendengarkan apa yang diperintahkan Allah. Makanya dia mengikuti pindah. Ya, Ishak ini adalah tokoh yang taat ya, tokoh yang taat sekali kepada Allah. Jadi apapun yang dikatakan Allah atau apapun yang diperintahkan oleh Allah pada Ishak ini dia ikuti ya, dia mau saja walaupun dia tidak tahu kemana atau bagaimana nantinya, tapi dia tetap mengikuti. Lalu yang berikutnya, bagaimana Ishak menanggapi musibah yang dialami? Mereka ini mengalami suatu musibah. Apa yang dia lakukan? Apakah dia berontak? Apakah dia bersungut-sungut kepada Tuhan? Atau bagaimana? Siapa yang bisa menanggapi ini atau menjawab? Saya, Bu, Ya, silahkan. Ishak menanggapinya dengan rajin berdoa, Bu. Ya, yang menanggapi dengan rajin berdoa, apalagi Mengikuti perintah Tuhan. ya, mengikuti perintah Tuhan. Ishak ini rajin sekali berdoa. Ya, apapun yang dia alami di dalam hidupnya, baik senang, susah, atau apapun itu, dia selalu menanggapinya dengan berdoa, ya, memohon kekuatan dari Tuhan. Nah, contoh seperti inilah yang harus kita teladani di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, yang harus kita lakukan itu adalah berdoa kepada Allah. Yang mohon segala sesuatunya kepada Allah. Ya, meneladani sikap Ishak ini yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ya. Nah, yang berikutnya, apakah Allah menolong Ishak atau tidak ini? Bagaimana kira-kira? Allah menolongnya, Bu. Ya, Allah menolong Ishak ya, sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalami masalah atau apapun itu, Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya, walaupun kadang kita merasa Tuhan tidak pernah berpihak pada kita, Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita apa? Selalu setia dan taat kepada Allah ya. Itu. Seben, eh, kita ada membentuk kelompok. Ini kita ada siswanya ada 8 orang ya. Kita bisa membentuk kelompoknya itu dua, 3 orang. Jadi kelompok satunya ada 2 orang ya. Nah ini kita melihat setiap kelompok itu mempresentasikan
pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab tadi, merangkum dari apa yang sudah kita jawab tadi ya. Jadi kelompok itu ada 8 siswa, berarti 3, ada yang 2 kelompok itu 3 orang, yang 1 kelompok lagi 2 orang. Nanti jawabannya dirangkum ya, dirangkum kelompoknya lalu nanti dipresentasikan ya. Seperti itu. Atau ada yang kurang jelas boleh ditanya dulu tentang tugas kelompoknya. Jelas, Bu. Oke, Jelas, kalau Bu. jelas ya kita lanjut dulu ya. Nah, nah, setelah kita mempresentasikan apa tugas kelompok kita tadi, kita sampai pada kesimpulan ya. Menurutmu apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, kesimpulannya apa? Bisa kita lihat di depan ya, yang Ibu tampilkan di depan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ishak adalah anak dari siapa tadi? Abraham. Ya, Ishak adalah anak dari Bapak Abraham. Ia sangat taat dan setia kepada Allah Allah. ya. Nah, jadi ketaatan inilah yang menjadi contoh dan teladan kita ya di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus ya kepada Allah sebagai orang yang beragama atau mengimani Tuhan. Kita harus apa? Kita harus taat ya, tidak percaya kepada yang lain-lain lagi ya. Kita tinggal di apa namanya kampung, kadang-kadang banyak hal yang mungkin meragukan kita akan Tuhan. Nah, hal seperti itulah yang harus kita hilangkan dari pikiran kita, bahwa sumber kehidupan dan kekuatan manusia itu hanya pada satu, yaitu Allah ya. Kita harus percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau baik senang maupun sedih, gembira, senang, apapun itu kita harus percaya kepada Allah ya. Itu. Ishak adalah orang yang taat kepada Allah walaupun mengalami berbagai cobaan, yang terutama juga tentang bencana kelaparan ya. Mereka tidak ada makanan. Bayangkan kalau kita tidak ada makanan, kita bisa membayangkan sehari kita tidak makan, sanggup tidak kira-kira? Kita pasti sanggup tidak? Gak Kita tidak sanggup, Sanggup, Bu. Bu. Ah, Lapar, Bu. kita tidak sanggup. Pasti kita berpikir, bagaimana Tuhan, Lapar, Bu. saya sudah Lapar. lapar, tidak ada makanan, Iya. bagaimana ini? Nah, kita pasti berpikirnya seperti itu. Karena tidak mungkin makanan itu langsung jatuh dari langit ya, tanpa kita berusaha. Jadi bagaimana usaha dan pekerjaan kita itu memohon kepada Tuhan supaya diberkati, seperti Ishak ini yang selalu berdoa kepada Tuhan. Ada saja caranya sehingga mereka tidak mengalami kelaparan ya. Atau ada dari anak-anak yang bisa menceritakan pengalamannya ketika mengalami suatu kesulitan, boleh? Tidak ada ya. Jadi tidak pernah mengalami kesulitan, misalnya apa? Selalu baik-baik saja ya, tidak pernah mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh Ishak ini ya. Pernah lah, Tidak. Bu. Baik Masa Sering, Bu enggak Guru. pernah, Banyak Bu? sekali, Bu Guru. Ya, Oh, Saya sering kita semua kehilangan pasti. pensil. Sering kehilangan pensil, Itu. Bu Guru. Putus asa. saya Itu. jatuh dari sepeda, Bu. Sampai guling-guling di sawah, Bu. Nah, Badan banyak saya sekali. penuh dengan lumpur. Ya. Jadi banyak sekali kesulitan-kesulitan kita itu, entah kesulitan berat ataupun kesulitan ringan. Tetapi satu yang utama adalah kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu membantu dan menolong kita ya. Nah, saya rasa pelajaran kita hari ini sudah cukup ya, atau ada yang anak-anak
kurang jelas, boleh bertanya tentang Ishak ini, atau semuanya sudah jelas? Kalau semuanya sudah jelas, kan kita bisa mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Sudah jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan dengan doa penutup ya, yang saya minta Ibu, saya minta anak Melinda untuk memimpin kita di dalam doa penutup ini. Silahkan, Melinda. Oke, terima kasih Ibu Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai kami dalam belajar pada hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah Ibu Guru kami ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Melinda. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu Paulina Rianti. Saya minta siapa ya yang komentar ya? Ibu Andriana. Silakan kepada Ibu Andriana untuk memberikan komentar terkait presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Paulina Rianti kepada kita semua. Disilakan kepada Ibu Andriana. Halo, Ibu Adriana. Apakah ada? Oh, dia ada bermasalah tadi di laptopnya Pak Riki. Dia keluar sebentar tadi memperbaiki teknis laptopnya. Tapi ini ada nih. Dia ada Oh, ada. di partisipan dia ini. Ada. Oh, syukurlah. Iya. Dia ada di partisipan. Iya, dia tadi nggak ada nampak. Ada masalah katanya. Nggak bisa nampak mukanya. Nggak apa-apa, suaranya aja. Nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa video. Iya, iya. Halo, Ibu Andriana. Halo, Ibu. Baik, kalau Ibu Andriana tidak bisa, Pak Antonius bagaimana Pak Antonius? Bisa, Pak? Sekarang Pak Antonius, Pak, silakan menggantikan Iya. peran Ibu Andriana. Setelah ini nanti Pak Antonius yang presentasi. Silakan. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Komentar saya kepada Ibu Paulina ya. Paulina, presentasinya sudah bagus. Hanya memang karena kondisi Ibu mungkin kurang begitu sehat, sehingga nampak kurang semangat aja gitu, kurang semangat. Kemudian untuk materi yang disiapkan sudah baik, pikir saya. Penjelasannya pun menarik. Hanya itu saja, nampak kurang semangat. Hanya itu aja, Pak. Terima kasih.